Kita lanjutkan untuk bicara mengenai para pengungsi. Sesungguhnya tidak hanya soal Rohingya, tapi juga ada imigran-imigran lain. Tadi disinggung oleh Bu Hovifah bahwa yang sedang dalam proses pemulangan adalah yang dari Bangladesh. Tapi yang soal Myanmar ini, karena mereka pencari suaka, masih dalam proses pengklasifikasian. Apakah anak yatim piatu, istri yang terpisah dari suaminya untuk reunifikasi atau resettlement. Mas Kris, Indonesia ini kan kalau boleh dikatakan sebetulnya didatangi sama imigran ini bukan sekarang gitu ya, buktinya sudah ada 11 ribuan di Indonesia. Nah, apa yang kurang dari sisi kebijakan kita? Kalau tadi misalnya dari Pak Fuad menyampaikan, ya TNI sih yang penting jaga kedaulatan dulu gitu. Kalau misalnya ada petunjuk untuk diizinkan, baru boleh dimasukkan. Nah, dari sisi kontras sendiri melihatnya apa yang paling penting dikerjakan? Yang pertama saya ingin sebelum ke poin itu saya ingin memberikan apresiasi kepada masyarakat Aceh ya, nelayan yang sigap memberikan pertolongan kepada pengungsi, kemudian pemerintah Aceh, kemudian pemerintah termasuk TNI yang meskipun di awal sempat ragu atau mungkin lamban kalau boleh saya katakan, kemudian belakangan kami melihat Kemensos cukup sigap, kemudian TNI juga sudah mulai membuka akses kemanusiaan dan lain sebagainya. Nah, kalau kami kebetulan Kontras juga di Aceh kami punya kantor perwakilan dan beberapa belakangan ini kami cukup intens untuk melakukan lobby mendorong Kementerian Luar Negeri lebih proaktif. Kami melihat persoalan pengungsi dan pencari suaka ini kan persoalan laten yang seharusnya sudah bisa diantisipasi oleh pemerintah Indonesia jauh-jauh hari. Karena kita bersinggungan dengan pengungsi atau suaka kan tidak hanya sekali ini saja. Dari zaman Vietnam, kemudian kita juga sering menerima pengungsi ataupun menjadi perlintasan pencari suaka dari Iran, Irak, Afghanistan dan lain sebagainya. Nah, sudah saatnya Indonesia mulai memikirkan payung hukum dari persoalan ini. Bagaimana menangani pengungsi dan pencari suaka ini. Nah, tentu payung hukum ini sangat penting. Karena apa? Karena dari pengalaman yang ada, Kemensos seperti ini, kemudian TNI sempat ragu di awal kalau kami boleh katakan seperti itu. Ini seharusnya tidak perlu terjadi kalau sudah ada payung hukum kebijakan yang jelas. Kita punya memang Undang-Undang 37 tahun 1999 tentang hubungan luar negeri. Pasal 25 memandatkan harus ada Kepres atau Perpres untuk menangani pengungsi dan pencari suaka. Kita juga punya peraturan imigrasi tahun 2010. Kemudian kita punya keputusan Menteri nomor 10 tahun 2013 yang dikeluarkan oleh Kementerian Politik Hukum dan Keamanan. Tapi itu nggak cukup karena tidak menjelaskan detail juklak juknis bagaimana seharusnya kita bersikap menghadapi pengungsi dan pencari suaka itu. Karena kalau kita tidak hati-hati, salah-salah nanti justru bukan pengungsi, malah misalkan jaringan trafficking, narkoba, atau teroris. Tapi menghadapi persoalan seperti ini, pemerintah harus sudah waktunya untuk memikirkan bagaimana payung hukum ini. Yang pertama yang perlu dipikirkan adalah Komisi 1 DPR perlu mendorong pemerintah untuk meratifikasi konvensi tentang status pengungsi 1951 berikut protokolnya tahun 1967. Karena kita belum ya? Kita belum. Kita sebagai champion HAM di ASEAN kalau saya boleh katakan dalam konteks promosi dan perlindungan HAM, mungkin Indonesia jauh lebih baik dibandingkan dengan katakanlah negara-negara ASEAN yang lain. Nah, ini sudah waktunya Indonesia untuk memberikan contoh bagaimana seharusnya menangani pengungsi dan pencari suaka sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isu kemanusiaan dan hak asasi manusia. Ini sudah waktunya Indonesia. Timor Leste saja yang baru merdeka kemarin, itu mereka sudah meratifikasi konvensi ini dan sudah memiliki peraturan yang cukup baik bagaimana menangani pengungsi. Filipina juga demikian. Jadi kalau ini dikedepankan, kekosongan hukum ini tidak akan menjadi celah sehingga laten persoalan ini terus berulang gitu. Dan tidak membuat juga eksekutor. Iya, sehingga TNI punya panduan yang jelas. TNI Angkatan Laut khususnya punya panduan yang jelas, imigrasi jelas, Kemensos jelas dan lain sebagainya, dan harus dipahami bahwa pengungsi pencari suaka ini kan bukan 100% beban kita. Kita di keputusan Menteri Polhukam di situ dijelaskan bahwa ada desk khusus yang ditugaskan untuk merajut kerjasama antar institusi, antar kementerian, kemudian dengan lembaga PBB, lembaga internasional, IOM, kemudian UNHCR. Nah, ini sudah dilakukan sekarang ini, kami sangat apresiatif. Tapi ini harusnya sudah menjadi sudah terpola, sudah terlembaga, sudah menjadi aturan yang bagus. Sehingga nanti kalau sedang jumlahnya banyak baru kita pikirkan begitu ya. Iya. Sekarang kita akan melihat bagaimana kondisi para pengungsi pada saat mereka terdampar. Berikut ini sudah kami siapkan tayangannya.
bak memakan buah si malakama. Itulah yang sekarang dihadapi pemerintah Indonesia. Di satu sisi tidak menerima para pengungsi Rohingya akan memberi citra negatif dalam hal diplomasi Indonesia di kancah internasional. Di sisi lainnya, Indonesia memiliki catatan kelam dengan pengungsi yang pernah diterima karena alasan kemanusiaan. Itulah sebabnya pemerintah berhati-hati sebelum menentukan sikapnya terkait penanganan pengungsi yang diantaranya sudah masuk wilayah hukum Indonesia di Provinsi Nanggro Aceh Darussalam. Sesuai kesepakatan, pemerintah memiliki waktu 1 tahun untuk menangani pengungsi Rohingya. Dalam menjalani misi itu, sejumlah pihak berharap agar pemerintah dapat tegas meskipun berada dalam koordinasi dengan sejumlah lembaga internasional. Mereka tidak ingin pengalaman pengungsi Timur Tengah di Jawa Barat terulang di wilayah lain yang akan ditetapkan sebagai kawasan penampungan para pengungsi. Bila perlu, pemerintah dapat melokalisir tempat penampungan untuk menghindari terjadinya krisis sosial maupun krisis moral akibat perilaku pengungsi yang tidak dapat menghormati nilai dan budaya masyarakat setempat. Di sisi lain, tanpa maksud mencampuri kedaulatan suatu negara, Indonesia dan juga negara ASEAN lainnya dapat bersama-sama mendorong solusi perdamaian konflik di negeri asal para pengungsi. Kami ajak Anda untuk melihat bagaimana sesungguhnya alur pengungsi yang datang dari Myanmar sehingga mereka akhirnya tiba di Indonesia, tepatnya yang paling banyak adalah di Aceh. Kami ajak Anda untuk melihat pergerakan para pengungsi, para pencari suaka yang saat ini sedang bersama-sama dicarikan solusinya. Mereka sebetulnya ini adalah perjalanan mereka dari Myanmar, kemudian mereka terdampar di Malaysia, dan kondisi ini digambarkan oleh dunia internasional sebagai kaum yang seperti tidak diinginkan di mana-mana. Seperti negara-negara ini ingin menaruh kakinya dan menendang mereka jauh-jauh dari perairan negara tersebut. Pemerintah Malaysia menolak keberadaan pengungsi, kemudian mereka menuju ke Aceh seperti disampaikan tadi oleh Mensos, ada di Langsa, kemudian juga di kawasan Aceh Timur lain seperti di Lok Semawe. Dan tujuan mereka sebagian tetap menuju Australia. Bu Hovifah tadi kan disinggung oleh Ibu bahwa kondisi para pengungsi akan dipisah-pisahkan gitu ya. Tapi kalau ternyata sekali lagi secara umum kondisinya baik, bagaimana dengan kekhawatiran saya bahwa mereka berkabar kepada saudaranya di Myanmar lalu semakin banyak berbondong-bondong ke Indonesia? Ya, saya rasa begini, yang terkait dengan sandang, pangan, dan recovery psikososial itu akan dikomandani Menko PMK. Selebihnya akan dikomandani oleh Menko Polhukam. Jadi hal-hal yang kemungkinan menimbulkan kekhawatiran seperti yang Mbak Tina sampaikan, itu saya rasa pada wilayah Menko Polhukam. Jadi dari Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan hanya pada saat posisi ya monitoring sandang pangan, kemudian recovery psikososial gitu, itu pada komando Menko PMK. Berarti Ibu sepakat dong kalau tadi disampaikan oleh Mas Kris bahwa kita harusnya punya payung hukum yang jelas sehingga pada tataran kondisi seperti ini semua pihak sudah tahu apa yang perlu dilakukan. Sekarang ini sebetulnya kita sedang finalisasi Perpres. Kalau tidak salah udah pada harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM. Karena yang tadi Mas Kris sampaikan, ketika mereka datang, layanan kemanusiaan sudah harus dilakukan oleh pemerintah daerah. Tapi itu tidak dibenarkan mengeluarkan APBD. Maka apa yang dilakukan adalah, tapi untung kita mendapatkan solidaritas kemanusiaan yang sangat baik. Jadi akhirnya dinas-dinas itu rupanya, oh mereka bantu satu mie instan, satu dos, satu lagi dos, satu. Jadi itu sepertinya sodakohnya masing-masing PNS di situ, masing-masing PNS di Pemprov, lalu masyarakat sendiri. Saya melihat bahwa mereka memiliki solidaritas kemanusiaan yang luar biasa, termasuk dari perguruan tinggi terdekat. Perguruan tinggi terdekat itu mereka sudah mengirim tim relawan untuk bisa memberikan trauma healing dan trauma counseling. Oke, itu dari sisi kemanusiaan. Ya. Nih baik lagi ke sisi kedaulatan. Nah, Pak Fuad, Bapak dalam tataran TNI kan komando gitu ya Pak ya. TNI kalau disuruh kerjakan ya kerjakan, tapi sementara nggak ada perintah maka yang dilakukan adalah kedaulatan. Bapak sampaikan kalau kedaulatan terinjak-injak maka kemanusiaan terinjak-injak. Tapi dari sisi kasat mata, kalau kita melihat misalnya ada orang mau masuk dalam keadaan kelaparan, kepayahan, gitu, kemudian ditolak itu kan rasanya duluan terinjak-injak kemanusiaannya Pak. Ya, kesannya kita
dari negara yang kejam gitu Pak, membiarkan mereka ada di tengah lautan dengan kondisi kepayahan. Tadi Mas Kris sudah bilang ya tadi ya, bahwa kita tuh melaksanakan sesuatu tuh harus ada payung hukum yang jelas. Betul. TNI bekerja dengan payung hukum yang jelas, yaitu Undang-Undang Nomor 34, seperti yang saya sampaikan tadi itu. Menyangkut masalah kemanusiaan itu sendiri, kita juga tidak lepas tangan dari sana. Karena Panglima TNI berkali-kali mengatakan bahwa dalam jiwa dan darah prajurit profesional itu mengalir tingkat kepedulian sosial yang sangat tinggi dibandingkan yang lain. Nah, saya berani mengatakan begitu, dibandingkan yang lain. Karena apa? Apapun bentuk bencana yang dialami pasti tentara itu turun duluan gitu ya. Kita paham itu Pak, betul. Jadi itu dalam bukti kondisi bahwa bencana, betul. Sekarang kembali ke masa kedaulatan tadi itu, kita juga tidak mengabaikan masalah-masalah kemanusiaan. Buktinya setelah mereka masuk, kemudian ada mereka yang terlantar jalan itu kita kemasi, kita urusi. Cuman untuk mereka masuk ini kita akan melanggar hukum. TNI apabila membiarkan mereka masuk dengan kapalnya bawa ke dalam, itu TNI akan melanggar hukum, melanggar undang-undang gitu. Nah makanya kita benahi dia supaya dia tidak masuk, tapi dia nggak boleh terlantar. Saya katakan tadi, kita kasih dia bahan bakar, dia butuh bahan bakar, kita kasih dia makan, dia butuh makan, kita kasih air bersih, kita kasih obat-obatan. Terus sekarang mau kemana? Dia mengatakan mau ke Malaysia, silahkan ke Malaysia. Berapa butuh bahan bakar, kita isi. Itu yang kejadian seperti itu. Nah, itu bentuk kepedulian sosial kita bahwa kita tidak mau juga ada tinggal nilai-nilai kemanusiaan terinjak-injak gitu. Pada saat mereka kemudian bergerak ke Malaysia, di Malaysia ditolak, mereka balik lagi ke perairan Indonesia. Kita kasih bahan bakar lalu mereka akhirnya berputar-putar. Ini yang saya katakan tadi itulah kita mengharapkan tiap-tiap institusi di pemerintah ini pegang kewenangan masing-masing gitu. Seperti misalnya seperti itu. TNI mengatakan bahwa tidak ada satupun orang yang boleh menginjakkan kakinya dari wilayah Indonesia dari luar tanpa suatu izin, tanpa suatu dokumen yang sah kan gitu ya. Nah, itu kita pegang. Nah, sekarang supaya orang yang tidak punya dokumen bisa masuk ke Indonesia, bagaimana? Oh, harus Kementerian Luar Negeri. Kementerian Luar Negeri memberikan izin. Izin itu nggak perlu jauh-jauh. Panglima TNI ditelepon aja cukup. Panglima TNI, Kementerian Luar Negeri sudah mengizinkan. Untuk sementara tampung, izinkan masuk. Kita akan izinkan. Jadi otomatis. saya rasa begini, memang kita mesti mengajak seluruh komunitas internasional bertanggung jawab. Karena persoalan refugee itu kan bukan hanya persoalan dari Rohingya, dari sangat banyak negara, bahkan tidak hanya negara ASEAN atau Asia Pasifik, hampir seluruh dunia. Kemudian ada negara-negara yang sudah meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951. Ini mereka mesti bertanggung jawab atas komitmen yang dulu sudah karena mereka sudah meratifikasi. Dalam bahasa Ibu begini, Indonesia belum meratifikasi saja sudah punya kepedulian gitu. PBB juga harus segera turun tangan. Jadi ini adalah masalah internasional gitu. Sehingga kita bisa mencari format pada solusi strategis jangka panjang dan format pada posisi pragmatis jangka pendeknya. Jadi ada solusi pragmatis jangka pendek, solusi strategis jangka panjang, dan ini memang harus segera PBB turun tangan, negara-negara yang sudah meratifikasi konvensi juga turun tangan, lalu dicari format strategis jangka panjangnya. Kita akan bahas itu di segmen selanjutnya, terutama juga soal bagaimana peran Indonesia untuk membuat kondisi di Myanmar ya jadi kondusif supaya mereka merasa aman di negaranya dan tidak kemudian mereka berlarian ke negara-negara di kawasan, termasuk akhirnya jatuh di Indonesia. Kita lanjutkan, tetap di Talk to iNews.